Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storms, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu lagi kita di ruangan kebaktian live streaming pada Sabat ini. Saya berharap Anda sehat dimanapun Anda berada. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan beberapa buah lagu. Dan lagu yang pertama saya ingin membawa Anda semua untuk bernyanyi bersama saya. How Excellent Your Name. Lord our God, how excellent your name is, how excellent your name in all the earth. Your glory fills the heavens beyond the farthest star, how excellent your name in all the earth. When I think about the heavens, the moon and all the stars, I wonder what you ever saw in me. But you took me and you loved me and you've given me a crown. And now I'll praise your name eternally. Oh Lord our God, how excellent your name is, how excellent your name in all the earth. Your glory fills the heavens beyond the farthest star, how excellent your name in all the earth. Lagu yang seterusnya, mari kita nyanyikan Indah pada Waktunya. Sesungguhnya Tuhan mempunyai waktu yang terbaik untuk setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada waktu untuk
kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Lagu kita yang terakhir, lagu pembuka kita akan nyanyikan bersama-sama, I Will Serve You. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch was what I longed for. You have given life to me. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih atas kesempatan untuk sekali lagi berbakti bersama-sama walaupun kami tidak bersama secara fisikal saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah beserta dengan kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu dan berkati juga kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus di syurga. Amin. Seterusnya saya ingin menjemput Justia. Dia akan menyampaikan lagu istimewa untuk kita pada sabat ini. Halo sahabat semua. Pada sabat ini saya suka untuk menyampaikan lagu yang bertajuk Wonderful Merciful Savior. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend,
Terima kasih Justia, saya percaya lagu tadi sudah mengangkat jiwa kita lebih dekat dan lebih bersedia untuk pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi untuk pelajaran sekolah sahabat, saya ingin menjemput Pastor Gereja Penang Adventist Hospital untuk memimpin kita dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada anda semua. Anda bersama-sama dengan saya pada saat ini dalam acara pelajaran sekolah Sabat. Saudara-saudari, hari ini ialah Sabat yang pertama bagi kuartal yang ketiga tahun 2020. Dan tema pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang kuartal yang ketiga ini ialah mencari sahabat untuk Tuhan, sukacita berkongsi dalam misinya. Pelajaran kita pada Sabat yang pertama hari ini ialah mengapa bersaksi. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Timotius bab yang kedua ayat 3 dan 4. Itulah yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan, Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Saudara-saudari, adakah anda tahu apakah kerinduan Tuhan yang terbesar? Kerinduan Tuhan yang terbesar adalah supaya semua orang, termasuk anda dan saya pada hari ini, diselamatkan ke dalam kerajaan-Nya. Inilah kerinduan Tuhan yang terbesar. Kasih Tuhan tidak terbatas. Rahmat Tuhan tidak terkira. Belas kasihan Tuhan tidak berkesudahan. Pengampunan Tuhan tidak berpengakhiran dan kuasa Tuhan tidak terhingga. Oleh itu, kita mempunyai peranan yang harus kita lakukan. Kita perlu bersaksi untuk Tuhan. Mengapa kita perlu bersaksi? Pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini menjelaskan 5 perkara tentang bersaksi. Yang pertama, bersaksi menyediakan peluang-peluang untuk keselamatan. Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus telah mati dan memberikan keselamatan kepada kita. Namun, masih banyak orang di luar sana yang masih belum mengenali Yesus. Oleh itu, Tuhan memilih kita, anda dan saya pada hari ini, untuk menyediakan peluang-peluang kepada mereka supaya mereka juga boleh diselamatkan. Tuhan menghendaki agar kita mengongsikan Injil keselamatan dengan orang lain. Tuhan menghendaki agar kita yang sudah menerima keselamatan dari Yesus menyebarkan peluang keselamatan ini kepada orang lain. Kedua, bersaksi menjadikan Yesus gembira. Ada 3 perumpamaan dalam Lukas bab yang ke-15. Dalam perumpamaan ini, ada 3 yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Apabila yang hilang ini telah ditemui kembali, anda tahu apa yang terjadi? Ada sukacita di syurga. Saudara-saudari cuba bayangkan, disebabkan oleh kesaksian anda, seorang lelaki atau seorang perempuan, seorang anak lelaki atau seorang anak perempuan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan anda tahu apa yang dirasai oleh Yesus? Yesus sangat gembira. Ketiga, bersaksi membantu kita untuk bertumbuh dalam kerohanian. Apabila kita mengongsikan dengan orang lain apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita, kita akan bertumbuh dalam kerohanian kita. Ellen G. White ada menulis dalam tulisannya mengatakan, Tuhan sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Akan tetapi, supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat seperti tabiat Kristus
dalam erti kata yang lain, kita bertumbuh seperti Kristus, wajiblah Anda dan saya pada hari ini mengambil bahagian dalam pekerjaannya untuk dapat menikmati kegirangannya, yaitu kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Wajiblah kita mengambil bahagian dalam segenap pekerjaannya untuk penebusan mereka itu. Yang keempat, bersaksi adalah satu bentuk kesetiaan kepada perintah Tuhan. Yesus memberi satu perintah kepada kita. Dalam Markus 16 ayat 15, Yesus katakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Lalu kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Oleh yang demikian, Yesus mengkehendaki agar kita setia kepada perintah Tuhan dalam bersaksi kepada orang lain. Kesetiaan kepada Yesus menuntut satu komitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Kelima, bersaksi didorong oleh kasih. Rasul Paulus ada menulis dalam 2 Korintus bab yang kelima ayat 14 dan 15. Kerana kasih Kristus yang menguasai kami. Saya ulang. Kerana kasih Kristus yang menguasai kami, kerana kami telah mengerti bahawa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam ayat 14, perkataan menguasai bermaksud mendesak, menggalak, mengawal, atau sungguh-sungguh memberi dorongan. Rasul Paulus bersaksi kerana dia didorong oleh kasih Yesus. Apabila kita benar-benar mengenal pengorbanan yang begitu besar Kristus telah lakukan untuk Anda dan saya, kita akan dikuasai oleh kasih-Nya dan didorong untuk mengongsikan apa yang Dia telah lakukan untuk kita kepada orang lain. Secara kesimpulannya, saudara-saudari, pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama bagi kuarter yang ketiga hari ini membantu kita untuk benar-benar memahami bahawa kerinduan terbesar Tuhan adalah agar semua orang diselamatkan. Dan oleh sebab itu, kita perlu bersaksi untuk Tuhan. Bersaksi menyediakan peluang-peluang keselamatan. Bersaksi menjadikan Yesus gembira. Bersaksi membantu kita untuk bertumbuh dalam kerohanian. Bersaksi adalah satu bentuk kesetiaan kepada perintah Tuhan, dan bersaksi didorong oleh kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih kerana Tuhan sudah mengajar kami firman Tuhan pada hari ini. Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahawa kami mempunyai satu peranan yang penting untuk kami lakukan saat ini, di mana kami harus bersaksi kepada orang lain untuk Tuhan. Oleh itu kami persembahkan diri kami kepadamu, agar Tuhan menggunakan kami sebagai alat Tuhan untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami, supaya orang-orang di sekitar kami dapat mengenali Yesus dan seterusnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati pembelajaran sekolah sahabat kami pada hari ini. Semua ini kami doa dan serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. These ruins used to be a beautiful church.
Now this place has been claimed by plants. But hope is not gone. Just like these plants, the Seventh-day Adventist Church took root in this country nearly 100 years ago. In 1926, the first Adventist missionaries to Liberia, R. Helbig and E. Flammer, arrived. A year later, these German missionaries established Liberia's first Adventist church. I started going to church here 1989 by my late father, who was once a deacon of the church. He used to carry me to church when I was a little child and brought the school here, and they encouraged us, the young children from the church, to come here and go to school. There I was in the school, and then he talked to me to join the baptismal class in the church. So at that time I used to come to church by my dad, but I was not too regular. But from his effort, I was able to be convinced and become member of the church. After Elder May was baptized, the first Liberian Civil War erupted. Political and military conflict forced many church members to flee. During the war, both the church and the school were burnt down by rebels. We could hear gun sound. Yeah, we could hear gun sound. So those who left behind gave us the information that your church is broken down, is being burnt. A place which was once a blessing and a source of joy was now reduced to ruins. But after the conflict subsided, a faithful group worshipped in the only area that survived the destruction. To this day, they joyfully worship together and are confident that if the place is rebuilt, the congregation can be restored to what it once was. Sadly, this small group's funds are limited. It would take a miracle for them to reconstruct even a portion of the building. If I had money, I would do it on my own. With the congregation that we have here, we are not able to even face one structure here. So my anticipation is for the World Church to come to our aid so that this place can be rebuilt. Your 13th Sabbath offering will help rebuild the birthplace of the Seventh-day Adventist Church in Liberia, where a place of worship and a school can be established again. Please pray for God's people in Liberia so that this dream can become a reality. Thank you for your support of the 13th Sabbath offering this quarter. So this is what happened. The Romanian police called my father, who is also named Pavel, to the police station. When he gets there, they yell at him, "We told you to stop building churches and bringing Bibles into the country." My father was bringing Bibles from the former Yugoslavia to communist-era Romania all the time. He hid them in the car's double floor. Then the officer said, "Now we will shoot you." My father, looking into the officer's eyes, said, "Well, to live is an opportunity to serve. It is also a privilege to die for Christ. The next thing I'll see is Christ. The resurrection for me is going to be in just a second." I think the man wasn't expecting that. All he could say was, "You are crazy." "Well," said my father, "in order to serve Christ,
You need to be crazy. Because, it's all contrary to human wisdom. Instead of saving, you give. Instead of being proud, you are humble. It's crazy, but God's craziness is the power God has. Somehow, the officers just shook their heads and released him, saying, "You're crazy." To be crazy for the world means to be wise for God and to inherit eternal life. And this is the power God has. The world does not understand what we do, but we do it by faith in His Word. And faithfulness is an evidence that our eyes are fixed far beyond earthly realities. Faithfulness in marriage, faithfulness in keeping the Sabbath, in returning tithe, and giving promise. All these behaviors are contrary to our natural impulses and tendencies. As you return your tithe and give your promise, ask the Lord to make you crazy for the world and wise for Him. Be a partaker in building His kingdom and saving others. May we put our desires last and God first. Selamat hari Sabat, selamat pagi kepada Anda semua. Terima kasih karena masih bersama saya sehingga saat ini. Selalunya kalau di gereja kita akan bersalam-salaman dengan orang yang kita jumpa mengucapkan hari Sabat. Tetapi pemandangan kita tidak bersama secara fisikal, mungkin kita boleh mengucapkan selamat hari Sabat dengan satu sama lain dengan menuliskannya di ruangan komen. Dan kita boleh lihat nanti berapa ramai yang sebenarnya berbakti bersama-sama. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan beberapa buah lagu. Lagu yang pertama, saya ingin menjemput Anda untuk bernyanyi bersama saya, Betapa Teguh Persatuannya. Betapa teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan. Damai ku dapat dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, sentosa bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Tuhan. Betapa ringan langkah-langkahku, bersandar pada lengan Tuhan. Bertambahlah terang segenap jalanku, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, sentosa dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Tuhan. Apakah lagi yang ku takuti, bersandar pada lengan Tuhan. Damai bahagia Tuhan akan beri, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, sentosa dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Tuhan. Apapun yang Anda lalui pada saat ini, sama ada kegembiraan ataupun kesedihan ataupun pergumulan yang kamu hadapi, marilah kita sama-sama bersandar kepada Tuhan, karena Dialah yang akan memberikan kita keperluan kita dan membuka jalan pada perkara-perkara yang kesulitan kita dalam kehidupan. Kita nyanyi lagu yang seterusnya, Yesus Terindah.
Lagu yang seterusnya mari kita nyanyikan Hai Waris Syurga. Hai waris syurga, mengapa mengantuk? Mengapa tidur, syurga telah hampir. Hai bangunlah dan ikatlah pinggangmu, jangan bertangguh saat telah hampir. Hai waris syurga, mengapa berlengah? Mengapa mundur, upamu dekat? Hai bangunlah, segera datanglah Yesus. Bersedialah, jangan terlambat. Bangsa-bangsa pun marah dan bertempur. Mereka kacau serta gementar. Tunggu Tuhan, janganlah engkau tidur. Di atas awan sinar memancar. Pandang ke syurga, angkatlah matamu. Tunggulah segera datang Rajamu. Bersukalah dekat kelepasanmu. Hai waris syurga, puji Rajamu. Untuk lagu pembuka, mari kita nyanyikan Pada Jamku Berdoa. Pada jamku berdoa, rendahkanlah hati. Di kaki juru selamat kita berbakti. Jika kita percaya, kita dilindungnya. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Jamku berdoa, jam yang terindah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Pada jamku berdoa, bila Yesus dekat, Ia dengarkan doa dan berikan berkat. Ia mintakan kita bawa segala susah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Jamku berdoa, jam yang terindah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Pada jamku berdoa, bila yang tergoda, boleh serahkan bebannya kepada Yesus. Kasih-Nya tak terduga, damai diberikannya. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Jamku berdoa, jam yang terindah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk kebaktian kami pada saat ini. Kami mohon agar Engkau beserta dengan setiap satu kami dan untuk menyiapkan hati dan pemikiran kami untuk menerima makanan rohani yang akan disampaikan.
sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus di syurga. Amin. Pada saat ini saya ingin menjemput Martin Pahotan untuk menyampaikan lagu istimewa untuk kebaktian kita yang kedua. Shalom, kembali satu kali lagi saya ucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua. Pada Sabat ini saya akan membawakan satu lagu pujian, dan biarlah lagu pujian yang akan saya bawakan dapat memberkati kita semua. Terlebih dari lagu pujian ini, saya akan menunjukkan kepada kita semua bahwa saya memiliki seseorang yang sangat berarti di dalam hidup saya, seseorang yang sangat saya banggakan, dan saya yakin saudara semua pun membanggakan dia. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku.
segalanya bagiku. Terima kasih Martin atas lagu yang sudah disampaikan tadi. Pada sahabat ini sekali lagi kita akan diberikan makanan rohani oleh pendeta gereja Penang Adventist Hospital, yaitu Pastor Friendly. Jadi masa dan tempat ini saya serahkan kepada Pastor Friendly. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada anda semua. Saya bersyukur kerana kita masih dapat mengadakan kebaktian online kita pada hari ini. Kita sudah mengadakan kebaktian online kita sejak bulan Mac yang lepas. Dan hari ini ialah Sabat pertama bagi kuarter yang ketiga tahun 2020. Fokus khotbah yang ingin saya bawakan kepada anda semua pada hari ini ialah doa. Saudara-saudari, Gereja Seventh-day Adventist sedunia telah mengadakan inisiatif 100 hari berdoa di seluruh dunia yang bermula pada 27 Mac 2020. Dan inisiatif 100 hari berdoa ini akan berakhir pada hari ini 4 Julai 2020. Sebagai satu bentuk sokongan terhadap inisiatif 100 hari berdoa ini, Gereja Seventh-day Adventist Hospital Pulau Pinang telah mengadakan doa berantai pada setiap hari Sabat bermula dari hari Jumaat 7 petang sehingga hari Sabtu 7 petang sejak 27 Mac yang lalu. Anggota gereja menyanyikan lagu-lagu rohani, anggota gereja membaca firman Tuhan, anggota gereja bersatu dalam doa berantai. Pastinya setiap anggota gereja yang terlibat dalam doa berantai ini telah menerima berkat yang indah daripada Tuhan. Tuhan berfirman dalam Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan juga berfirman dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Alangkah indahnya janji Tuhan ini kepada setiap satu kita pada hari ini. Saudara-saudari, doa adalah satu channel komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan kita memberi respon kepada Tuhan melalui doa kita. Ellen G. White ada menulis dalam bukunya bertajuk Prayer ataupun doa. Dalam buku ini, Ellen G. White memulakan dengan mengatakan bahawa firman Tuhan menasihatkan kita supaya tetap berdoa. Ini tidak bererti bahawa kita perlu sentiasa berlutut sepanjang doa kita. Ia bermaksud bahawa kita harus hidup dan melayani Tuhan kita di dalam atmosfer doa. Pada hari ini, dalam khotbah saya yang bertemakan doa, kita akan memberi fokus kepada satu akronim doa, iaitu ACTS, X. Anda masih ingat apa itu ACTS? A ialah acknowledgement. Kita mengakui Tuhan kita sebagai pencipta, raja dan juru selamat. C ialah confession. Kita mengakui akan segala kesalahan dan pelanggaran kita terhadap Tuhan. T ialah thanksgiving. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dan berikan kepada kita. S ialah supplication. Kita menyatakan permohonan kita dan keperluan kita kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan sebab dalam khotbah saya hari ini, saya dibantu oleh 4 ketua gereja Adventist Hospital Pulau Pinang. Mereka semua
akan mengambil bahagian dalam doa ACDS. A. Acknowledgement akan didoakan oleh Elder Pastor Charles. C. Confession akan didoakan oleh Elder Peter. T. Thanksgiving akan didoakan oleh Elder Elton. S. Supplication akan didoakan oleh Elder Denny. Saat ini, saya menjemput Anda semua yang menonton khotbah online ini bersama-sama dengan saya menyiapkan hati kita masing-masing saat para elder berdoa. Sekiranya Anda bersorangan diri, Anda boleh berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Sekiranya Anda bersama-sama dengan keluarga Anda atau teman serumah Anda boleh membuat satu lingkaran bulatan sambil berpegangan tangan. Sebelum para elder berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Whisper a Prayer. Dan setelah lagu ini selesai dinyanyikan, para elder akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan menyertai kita pada saat ini. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your heart in tune. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, saat ini dengan rendah hati kami datang kepadamu untuk bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak disembah. Engkau merupakan pencipta kami, namun Engkau juga yang sudah menjadi penebus atas setiap dosa-dosa kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti seperti air yang terus mengalir. Engkaulah satu-satunya pelindung kami, di mana apabila kami berada di dalam bahaya, Engkau Tuhan sentiasa di samping kami untuk menolong dan membimbing kami ke jalan yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan, karena sentiasa mencukupkan keperluan kami setiap hari. Engkau sudah juga memberikan kesembuhan kepada yang sakit, dan Engkau juga yang sudah menjadi sahabat yang terbaik dan setia kepada setiap satu kami. Kami ingin memuji Engkau Tuhan, karena Yesus sudah mati bagi kami, orang-orang yang berdosa. Ini satu pengharapan yang terbesar buat kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa seterusnya saya serahkan kepada Elder Peter. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami dalam syurga, selamat pagi dan selamat sahabat kami ucapkan kepadamu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kerana telah memberikan kami satu minggu yang lalu dan sentiasa memberkati kami satu minggu lalu Bapa. Dan pada hari Sabat ini Bapa,
kami serahkan cara sembahyang kami di tangan-Mu. Walau di mana saja kami berada, baik di rumah atau bersama-sama dengan keluarga dan rekan-rekan kami, Bapak. Dan kami, Bapak, ingin pada saat ini sujud di hadapan-Mu dengan hati yang rendah, meminta keampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini, Bapak. Dan kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa dan seringkali melakukan kesilapan dalam kehidupan kami, ya Bapak. Dan kami tahu, Bapak, Engkau sentiasa bersama kami dan memberikan kami pelindungan di mana saja kami berada, Bapak. Dan kami ingin, Bapak, Engkau sentiasa dan terus bersama-sama dengan kami, ya Bapak. Walau di mana saja kami berada. Dan kami seringkali melakukan kesilapan dalam kehidupan kami, dan Engkau sentiasa berada di sana untuk memberi pengampunan, ya Bapak. Dan Bapak, pada saat ini biarlah Engkau terus bersama-sama kami, bersama-sama dengan keluarga kami, di mana saja kami berada dan di mana saja mereka berada. Engkau berkati kami semua, Bapak. Kami berdoa agar Engkau terus bersama-sama dengan setiap umat-Mu di gereja ini dan di dunia ini, Bapak. Dan kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Dan pada saat ini saya berikan masa kepada Elder Elton. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu ingin panjatkan doa-doa kesyukuran. Tuhan, kami bersyukur dengan kebaikan Tuhan dan segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan di surga, kami bersyukur karena Tuhan sentiasa ada untuk penjagaan dan kekuatan dalam kehidupan seharian. Tuhan di surga, kami bersyukur dengan karunia keselamatan yang Kau berikan. Kau berikan Yesus untuk mati kayu salib buat keselamatan kami semua dan seluruh umat manusia. Dan kami, bila kami percaya, kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur dan terima kasih dengan kekuatan yang Kau berikan menghadapi dosa dan kejahatan setan. Terima kasih dengan anugerah Roh Suci yang menguatkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan karena segala kesempatan untuk melayani dan memberitakan kabar keselamatan, supaya ramai orang lagi datang kepadamu dan kami dapat sama-sama tinggal dalam kerajaan. Kami mengucap syukur ya Tuhan dengan keluarga. Kau berikan kami keluarga yang begitu baik. Kami dapat bersama-sama juga dengan keluarga besar dalam kerajaan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dengan pendeta, pastor-pastor, leader, pemimpin-pemimpin dan guru-guru yang mengajar dalam kebenaran. Kami mengucap syukur dengan pemimpin-pemimpin negara. Kami sudah bebas dan dapat melakukan pekerjaan, pelayanan, dan juga ibadah kami. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan kerana campur tangan-Mu banyak penurunan cases wabak COVID-19 dan ramai orang yang ramai sembuh. Kami ucap syukur dan terima kasih kerana Tuhan sudah mendengar dan kami percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami ini pada masa-Mu sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini melalui kasih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Pada saat ini saya serahkan doa seterusnya kepada Elder Denny David. Sekian, Tuhan memberkati. Mari
Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang memanjatkan permohonan kami. Tuhan yang tahu masa lalu kami, Tuhan yang tahu hidup kami, dan Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup ke depan kami. Kami mau berdoa khususnya Tuhan untuk wabah COVID-19 yang menimpa seluruh dunia, menimpa Malaysia, Penang. Tuhan, saya mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan. Sebagaimana Engkau sudah memimpin umat Israel di waktu yang dulu melalui begitu banyak tulah, Engkau juga kami percaya akan memimpin umat-umat Tuhan saat ini, di saat kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan. Kami mau berdoa bagi siapa saja yang mungkin terkena impact daripada COVID-19 ini, baik yang mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pendapatan, mereka yang sakit dikarenakan isu COVID-19, mereka yang menghadapi masalah dalam hidup dikarenakan oleh COVID-19. Tuhan, kami memserahkannya ini ke dalam tangan. Biarlah kasih-Mu yang memberikan kekuatan kepada mereka, menguatkan kami semua untuk bisa melalui dan hanya bergantung padamu saja. Terima kasih karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan apa yang baik di mata-Mu kepada setiap satu kami dan memenuhi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Saya serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada kesemua 4 elder Gereja Adventist Hospital Pulau Pinang yang telah memimpin kita dalam doa ACTS sebentar tadi. Saudara-saudari, inisiatif 100 hari berdoa akan berakhir pada hari ini. Namun doa kita kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tetaplah berdoa. Itulah saranan Rasul Paulus kepada setiap satu kita. Ada 4 seruan Yesus kepada kita semua. Yang pertama, Yesus menyeru kita supaya sentiasa meminta akan Roh Kudus. Kedua, Yesus menyeru kita untuk berdoa karena doa adalah nafas jiwa kita. Ketiga, Yesus menyeru kita untuk membaca firman Tuhan karena firman-Nya adalah roti hidup kita. Dan yang keempat, Yesus menyeru kita untuk bersaksi kepada orang banyak di luar sana. Keempat elemen ini sangat penting supaya kita boleh bertumbuh sama seperti Yesus Kristus. Terima kasih kepada Anda semua sebab telah berbakti bersama-sama dengan saya secara online pada hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita pada hari ini dan seterusnya. Amin. Terima kasih karena masih terus berserta dengan kami di sini, dan terima kasih Pastor Friendly atas makanan rohani tadi. Mari kita sambut dengan lagu kita yang terakhir, lagu penutup kita. Inilah jamku berdoa. Jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya, hampir kepada
Saya jemput Pastor Friendly untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sebab Tuhan sudah memberkati kebaktian online kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan sebab Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami tetap berdoa dalam hidup kami. Kami persembahkan kebaktian kami ini dalam tangan Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih semuanya, semua ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami pada kebaktian live streaming pada Sabat ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi pada petang nanti jam 7 petang untuk kebaktian penutupan Sabat. Terima kasih, selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati. The Lord lift his countenance upon